Alhamdulillahilladzi amarana bi islahi wa aizatina linaili sa'ada wa ridha. Allahumma faqihna bid-din wa 'allimna ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para pimpinan atau para direksi PT Pharma Persada Nusantara, yang sama-sama kita muliakan pengurus DKM Masjid Sakinah dan seluruh karyawan-karyawati PT Pharma Persada, dan yang sama-sama kita muliakan perwakilan dari Gadis Amalia Asra, hadirin hadirat adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita bahas yaitu tentang indahnya berbagi. Pernah suatu ketika Profesor Anita Kelly yang berkebangsaan Amerika, dia meneliti ada kurang lebih 300 orang karyawan, termasuk juga di dalamnya ada bisnismen. Ada pertanyaannya, apakah menjamin gajian yang besar, harta yang banyak, kekayaan yang banyak yang melimpah menyebabkan hatinya itu menjadi tenang, menjadi tentram? Ternyata jawaban dari semacam semuanya responden menjawab tidak. Justru yang menyebabkan mereka menjadi senang bukan karena memiliki harta yang banyak, tapi karena bisa berbagi. Makanya disimpulkan happiness, kebahagiaan itu karena membagi. Bukankah di dalam ajaran Islam kita sangat diperintahkan, kalau harta kita cukup nisab, maka jangan lupa kita tunaikan ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, ada hak orang lain. Dengan infak, dengan sedekah juga sama. Nggak usah jauh-jauh. Kalau bapak-bapak, di kantong bapak-bapak ada uang 100.000 rupiah, ada uang 50.000 rupiah, ada uang 20.000 rupiah, ada uang 2.000 rupiah, jujur biasanya buat sedekah berapa duit yang keluar? Pasti yang dicari yang paling kecil. Tapi alhamdulillah kalau karyawan PT Pharma, yaitu pokoknya insya Allah sedekahnya banyak. Amin ya rabbal. Karena kenapa? Kalau kita berbagi pada dasarnya bukan hanya yang kita bantu itu senang, tapi kita senang. Kalau kita umpamanya biasanya ngasih pengemis 5.000 rupiah, kalau kita kasih 50.000 rupiah, kira pengemis gimana? Senang nggak? Wah, senangnya luar biasa, doanya panjang. Tapi yang perlu direnungkan, saat pengemis itu senyum, bergembira, siapa Pak yang pertama kali bergembira? Ternyata yang bergembira adalah kita terlebih dahulu. Kita merasa bermanfaat karena sesuai dengan sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Bahkan ada yang menarik, hal penelitian yang dilakukan oleh beberapa kelompok mahasiswa di Indonesia juga. Ada seorang dosen filantropi, dosen fundraising dalam menghimpun uang. Rupanya ternyata ada catatan yang menarik. Mahasiswa yang mencari uang untuk mengumpulkan zakat, infak, sedekah dan wakaf, untuk santunan anak yatim, untuk program-program doa Pak dan lain sebagainya, ternyata ketika dia kumpulkan dan dia berikan ada kegembiraan yang luar biasa. Senang karena didoakan oleh orang lain. Bahkan mahasiswa itu bilang, Pak, itu bukan uang saya,
kami merasa bergembira sekali, apalagi kalau uang saya. Mahasiswa itu bukan hanya ngasih uang, dia belikan barang, dia belikan kebutuhan yang tentunya dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan, baik itu yatim, piatu, duafa dan lain sebagainya. Ada kegembiraan wajah yang luar biasa. Bukankah Rasulullah pun telah menegaskan di dalam surah Ali Imran ayat 133 ayat 134, kalau kita ingin memperoleh kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat, yaitu tak lain tak bukan ada resepnya, di antaranya berbagi. Berbagi bisa dengan zakat, berbagi bisa dengan infak, sedekah, wakaf dan amal-amal yang lainnya. Makanya Allah menegaskan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Maka orang yang memperoleh kesuksesan bukan hanya di dunia tetapi di akhirat itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Apa amalan orang yang bertakwa? Yang pertama, dia berbagi. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka menginfakkan hartanya, tidak melihat fis-sarra dalam keadaan gembira saja, dalam keadaan kaya saja dia membagi kepada orang yang membutuhkan. Fis-sarra tetapi wad-dharra dalam keadaan paceklik, dalam keadaan tidak punya pun sangat dianjurkan untuk membagi, karena resepnya adalah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Karena kenapa? Allah menegaskan kalau kita berbagi kepada orang lain, banyak khasiatnya, indahnya berbagi. Allah akan lipatkan, gandakan rezeki yang telah kita infakkan minimal 10 kali lipat yang Allah telah tegaskan dalam surah Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Barang siapa yang melakukan amal kebajikan, maka akan dilipatkan oleh Allah minimal 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat yang Allah telah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habbah wallahu yudhifu liman yasha ila akhirih. Kalau kita pakai contoh bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat, ada seorang guru TK. Dia gajiannya itu sebulannya 300.000. Kalau di daerah Jakarta berapa ya, Pak Haji? Kalau guru TK? Nah, ada yang sekarang 500.000 Pak ya. Nah ini 300.000. Dia minta doa di Bekasi tuh, minta doa kepada Ustaz, ini saya mau didoakan gaji saya jadi 500.000 rupiah. Awalnya gaji berapa? 300.000 rupiah. Doain Ustaz gaji saya jadi 500.000 rupiah. Iya boleh, saya doain. Gimana caranya? Saya sedekahkan ini uang 300.000 rupiah untuk anak yatim. Dan mohon, insya Allah saya akan senantiasa ikhlas karena Allah. Saya tingkatkan sholat saya, baca Quran saya, qiyamul lail saya karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata adik-adik, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ternyata 10 bulan berikutnya datang ke Ustaz, alhamdulillah gaji saya naik. Awalnya tadi gajinya berapa sebulan? 300.000, mintanya berapa? 500.000 rupiah. Ternyata Ustaz gaji saya bukan 500.000 rupiah. Gaji saya sekarang alhamdulillah menjadi 7.300.000 rupiah. Alhamdulillah. Ditanya sama Ustaznya gimana ceritanya? Minta naiknya berapa tadi? Minta naiknya 500. Tapi kenapa kok jadi 7.300.000? Begini Ustaz, kebetulan 4 bulan yang lalu saya nikah sama orang yang gajinya 7 juta rupiah.
Bisakah kira-kira seperti ini? Apa yang bagi Allah tidak mungkin? Awalnya mintanya berapa tadi? 500, tapi Allah kabulkan jadi 7.300.000. Allah berikan rezeki bukan hanya di akhirat saja, tetapi janji di dunia. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan ingkar janji. Bukankah sering kita baca dalam surah Al-Lail, Allah menggambarkan orang yang senantiasa dia membagi, orang yang senantiasa dia mengeluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, wakafnya karena Allah. Apa janji Allah? Bukan hanya dilipat gandakan rezeki kita, tetapi dimudahkan urusan kita. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasayunassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang senantiasa memberi, berzakat, infak, sedekah, wakaf karena Allah. Ibadah semuanya diharapkan karena Allah. Kerja juga sama. Kalau kerja kita karena Allah hasilnya maksimal. Kalau kerja kita ikhlas, itu insya Allah tidak ada penyakit dalam hati. Kerjanya maksimal, kerjanya kreatif, produktif dan sebagainya, sehingga bukan hanya bernilai pahala kita bekerja, bernilai ibadah di sisi Allah, tetapi prestasi kita naik sehingga gaji kita naik. Alhamdulillah kita bisa belajar bagaimana Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat Rasulullah yang awalnya kere karena ikut hijrah dari Mekah ke Madinah gak apa-apa, tapi karena kerja keras, kerja ikhlas karena Allah, ternyata resepnya sahabat Abdurrahman bin Auf ini. Kenapa dikategorikan orang yang sukses? Karena sampai-sampai bersedekah, dalam riwayat sampai 40.000 dinar. 40.000 dinar sampai 50.000 dinar. Kalau bapak-bapak yang punya uang 1 dinar, berapa kira-kira 1 dinar, Pak? Kurang lebih itu 4,25 gram emas, Pak. Kalau harga sekarang emas itu bisa kita lihat di beberapa antam itu kurang lebih 550.000 rupiah. Kalau kita hitung, apa biar gampang itu kan 500.000 rupiah dikali 4,25 gram emas berarti 1 dinar berapa? Kurang lebih 2.125.000 rupiah. Luar biasa. Abdurrahman bin Auf bukan 1 dinar yang bersedekahnya, 40.000 dinar. Berarti 40.000 dinar kalau disetarakan dengan uang Indonesia dikali 2.125.000, berapa sedekahnya Abdurrahman bin Auf? Sedekahnya kurang lebih 85 miliar. Ada nggak orang Indonesia yang bersedekah sampai 85 miliar? Masya Allah. Yang mudah-mudahan kalau kita punya uang, jangan sayang-sayang kita sedekahkan. Kita ingin kaya saja, ingin sukses di dunia, udah lama-lama investasi kita, beli saham, beli emas, beli properti, beli tanah dan lain sebagainya. Harapannya kita bisa kaya, bisa memperoleh kenikmatan. Pertanyaannya, sudahkah kita investasikan harta kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagi? Itu 40.000 dinar. Kalau 50.000 dinar berapa? Tinggal dihitung aja, Pak. 2.125.000 rupiah dikali 50.000 dinar berarti kurang lebih sahabat Abdurrahman bin Auf bersedekah 106 miliar. Semoga semangat sahabat Abdurrahman bin Auf, semangat kawan-kawan yang ada di karyawan PT Pama Persada termasuk juga pengurus Radis Amalia Asra, semoga kita senantiasa termasuk orang yang senantiasa membagi harta kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai renungan yang terakhir, hadirin hadirat, kalau bapak-bapak dikasih 1 ekor ayam, kemudian ada pisau masing-masing, kalau orang yang dia sebelum makan itu ayam, yang lebih baik dilakukan apa? Ayamnya dipotong dulu, menyebut nama Allah, darahnya dibuang, bulunya dibuang, kotorannya dibuang, baru dicuci, kemudian sesuai dengan selera yang diinginkan ayam itu menjadi apa? Sotokah, satekah?
oporkah dan lain sebagainya, sehingga ketika dimasak menjadi proteinnya bergizi buat kita. Ini orang yang dia belum menggunakan, dia keluarkan dulu hak orang lain. Berbeda orang yang tidak dia berzakat, infak, sedekah, wakaf. Apa yang terjadi? Ayam yang dia pegang itu sebelum dia makannya itu tidak dibuang, darahnya tidak disembelih atas nama Allah, bulunya tidak dibuang, kotorannya nggak dibuang, kemudian dimasak jadi sop, jadi sayur, kira-kira sehat atau berpenyakitan hadirin hadirat. Maka boleh jadi yang perlu kita renungkan, gajinya banyak, hartanya banyak, na'udzubillah, banyak penyakitan. Hartanya banyak, tapi kenapa hartanya banyak yang hilang? Kebakaran, kemalingan, likuli sayin sababa. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Boleh jadi karena kita belum menunaikan hak orang lain. Kalau kita ingin sehat, maka berbagilah, sehingga mudah-mudahan kita semoga sehat walafiat, sukses di dunia dan di akhirat. Semoga ada manfaatnya, karena dibatasi katanya 20 menit. Ini udah lewat ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.